Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada laptop mereknya Acer. Tipenya kita lihat dulu. Acer Aspire 4738 ini keluaran tahun 2010, jadi lumayan ya. Sudah cukup lama nih. Dan saya bisa bilang kalau laptop zaman dulu itu, nah seperti ini kualitas casingnya bagus ya dibandingkan dengan laptop yang keluaran sekarang yang pakai single chip tuh. Oke, jadi seperti ini laptopnya. Kemudian saya akan coba nyalakan. Di sini kalau dinyalakan dia tidak menyala. Oke, coba saya akan sambil di charger. Apakah dia mau menyala atau tidak? Nah, di sini harusnya ada lampu indikator yang menyala, tetapi tidak terlihat ya. Oke, ini nyala. Acer. Oke, kita lihat. Oh, sepertinya tidak bisa booting ke Windows ya. Jadi permasalahannya ini kemungkinan bisa jadi dari Windows-nya yang error atau dari storage-nya, baik itu hard disk ataupun SSD. Oke, kita sambil menunggu apakah bisa booting. Oke, ternyata ada notifikasi seperti ini. Disk read error occurred, press Ctrl Alt Del ya. Oke, bentar saya akan coba ketik dulu. Oke, saya akan coba masuk ke BIOS dengan F2 ya, menekan F2 untuk masuk ke BIOS. Nah, ini F2. Oke, di sini untuk prosesornya Core i3 ya, berarti oke lah, lumayan ya. Apalagi ini laptop keluaran tahun 2010 udah pakai Core i3. Ini M380, kemungkinan generasi lama ya. Tapi dari segi kecepatannya di sini udah lumayan. CPU speednya 2,5 GHz. Kemudian di sini IDE model name-nya dia terbaca ya, WDC 500 WD apa ya, Western Digital. Ini kemungkinan 500 GB ya, kemungkinan ya, tapi saya belum cek kesehatan dari si laptop ini ya. Di sini ada keterangan tipenya yang digunakan. Oke, coba saya akan cek dulu di bagian yang lain. Oke, di sini. Nah, di sini ada IDE WDC 500 LPCX. Oke, nah di sini ada keterangannya. Di sini apakah sistemnya yang memang bermasalah atau mungkin ada bagian yang lain yang bermasalah. Oke ya, jadi seperti ini kendalanya. Atau akan coba saya menggunakan hard disk eksternal dulu. Oke, nanti akan coba saya lanjutkan ya videonya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi laptop ini tidak bisa booting ke Windows. Nah, di sini saya sudah menyiapkan hard disk yang berisi Windows 10 MBR ya di sini, karena ini kemungkinan masih pakai legacy ya. Untuk laptop jadul masih menggunakan legacy, dan di sini saya akan menggunakan hard disk yang sudah diisi oleh Windows. Kemudian saya akan coba pasangkan menggunakan converter SATA to USB. Oke, untuk hard disk eksternalnya yang berisi Windows 10 ini udah menyala ya lampunya, yang menandakan bahwa udah terbaca. Saya akan coba mengulangi lagi, masuk ke BIOS-nya menggunakan tombol F2. Oke, sudah masuk ke BIOS. Nah, di sini akan terbaca di sini, jadi
keterangannya itu USB hard disk drive ya, HDD, bukan hard disk biasa seperti yang di atas ya. Kalau yang nomor 1 itu kan IDE 0, itu kan yang utama ya. Nah di sini saya akan menggunakan Hitachi yang punya saya ini. Saya akan naikkan ke atas, tekan F6. Nah seperti ini. Oke, kemudian saya akan pilih save change. Oke, saya akan biarkan dia booting ke OS. Apakah bisa masuk ke OS Windows 10 milik saya atau misalkan nggak bisa. Nanti saya akan coba cek dulu apakah bisa booting atau tidak. Nah untuk laptop Acer yang ini, kenapa saya bongkar? Karena pada saat mau booting ke Windows dia nggak bisa, nggak ada tulisan error. Kemudian pada saat saya coba booting menggunakan flash disk, nah menggunakan flash disk yang ada Windows-nya itu dia lama ngerespon. Kemudian saya coba menggunakan hard disk eksternal yang berisi Windows juga sama, jadi susah booting dan akhirnya harus dibongkar. Nah jadi walaupun ini adalah laptop keluaran tahun 2010, yang biasanya kalau laptop yang keluaran lama itu bisa dibongkarnya itu nggak harus semua covernya. Nah kalau ini saya harus melepas cover belakangnya pada saat saya ingin mengecek storage-nya, karena ini masih menggunakan hard disk sehingga harus dibongkar. Kemudian sekarang, nah ini hard disknya ya, 500 GB. Ini mereknya WD. Untuk tahun produksinya saya akan cek dulu. Nah, di sini 2016, made in Malaysia atau produk Malaysia 2016 ya. Oke, saya akan coba menyambungkan ke laptop saya nih ya, untuk dilakukan pengecekan kesehatan baterainya. Oke, untuk konverternya sudah menyala lampunya. Di sini dia belum ada respon apapun. Nah di sini nggak ada ya, ini masih hard disk bawaan saya. Oke, saya akan coba restart dulu, apakah dia bisa muncul atau terbaca atau tidak gitu ya. Oke, jadi kalau tidak terbaca di laptop menggunakan konverter, itu saya biasanya menggunakan PC ya atau komputer. Nanti akan langsung dicolokkan ke kabel dari power supply ya, yang menggunakan soket SATA. Nanti akan saya coba cek, karena sepengalaman saya biasanya terkadang si hard disk itu kalau pakai konverter seperti ini nggak kebaca. Ya, tapi kalau hard disknya masih bagus, SSD-nya masih bagus, itu pasti kebaca. Tapi kalau yang kesehatannya sudah benar-benar kecil atau sudah jelek, itu biasanya pakai konverter USB itu SATA itu sudah susah gitu ya. Nah kalau pakai PC itu biasanya terbaca ya, walaupun mungkin sekitar 20% lagi kesehatan hard disknya itu masih bisa terbaca. Oke, saya akan coba cek dulu menggunakan laptop, dan di sini dilengkapi dengan konverter. Apakah terbaca atau tidak? Kalau tidak, nanti akan saya coba pindahkan ke PC ya. Oke, untuk fisiknya seperti ini. Oke, di sini masih restart. Oke, jadi setelah saya cek ya, ini si hard disk internalnya yang milik laptop Acer ini
Setelah saya coba menggunakan laptop, ternyata tidak terdeteksi ya, nggak kedeteksi harddisknya. Kemudian saya pun coba menggunakan PC yang biasanya langsung terdetek, tapi ternyata tetap tidak terdeteksi oleh PC atau oleh komputer. Nah, kemudian ada perbedaan teman-teman. Jadi pada saat saya menyolokkan atau memasang si harddisk ini ke PC ataupun ke laptop, itu malah jadi lemot gitu ya. Nah, kemungkinan si harddisk ini sudah rusak dan memang akan mempengaruhi si PC yang kita gunakan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk solusinya bagaimana? Nah, untuk solusinya berarti harddisknya itu harus diganti. Ini udah rusak, jadi tinggal diganti saja. Karena ini produksinya tahun 2016, jadi udah lumayan cukup lama. Nah, sebenarnya bisa menggunakan SSD, tetapi untuk laptop ini menggunakan Windows 7. Sebenarnya menggunakan harddisk pun tidak jadi masalah kalau masih menggunakan Windows 7, karena ini laptopnya jadul. Nah, kemudian apabila tidak diganti, ya memang akan terjadi lagi seperti ini, karena harddisk yang rusak itu memang akan berpengaruh ya ke performa. Kemudian tentunya isi dari harddisk ini tidak bisa terselamatkan karena ini udah rusak ya, tidak sempat di backup. Oke ya, jadi fix untuk kerusakannya dikarenakan ini ya, spare part ini atau part ini ya, yaitu harddisk. Dan kalau misalkan diganti, itu sebenarnya harganya bervariasi ya. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400, bahkan mungkin sampai jutaan juga ada. Jadi bisa kita sesuaikan saja. Nah, untuk pelanggan saya ini, saya tidak akan memberikan kapasitas yang 500, ya kemungkinan cukup di 320 GB saja. Karena kalau menurut saya memang untuk kapasitas 320 GB untuk keperluan ya, untuk pelajar ya, itu udah cukup lah. Oke, mungkin itu saja di video kali ini ya, seputar laptop Acer yang mengalami gagal booting, jadi tidak bisa masuk ke Windows. Ada tulisan boot error atau apa ya, lupa lagi saya. Dan setelah saya cek harddisknya ya, sesuai dengan prediksi saya, ternyata memang harddisknya rusak. Oke, jadi harus diganti dengan yang baru. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.